Kami akan mengajak teman-teman semua explore Pulau Flores NTT. Kami akan melintasi Pulau Flores dari ujung paling timur, Flores Timur, Kota Larantuka, hingga ujung paling barat, Pulau Flores, Manggarai Barat, Kota Labuan Bajo. Kami akan melewati kota-kota di Pulau Flores, yaitu Larantuka, Maumere, Ende, Bajawa, Ruteng, hingga di Labuan Bajo. Kami akan menempuh perjalanan sekitar 670 km dari Larantuka hingga Labuan Bajo, melewati jalur Trans Flores NTT. Kami akan sharingkan banyak informasi tentang Flores NTT. Kami akan ajak teman-teman explore Flores NTT. Kita sudah sampai di Maumere Flores NTT. Ikutin terus explore kita full Pulau Flores NTT. Saya David Doni dan keluarga. Bye-bye. Larantuka, Flores Timur, NTT. Kami memulai perjalanan panjang kami melintasi seluruh Pulau Flores NTT dari kota kecil paling ujung timur Flores, Larantuka. Kami akan melintasi Pulau Flores sekitar 670 km hingga Labuan Bajo. Dan saat ini kita sudah sampai di Maumere, kota yang cukup luas di dataran Flores NTT. Maumere Flores NTT. Check out kita. Oke, check out kita. Kita mau meneruskan perjalanan ke kemana, Ma? Ende. Nanti kita sampai tembus ke Labuan Bajo. Ini adalah kali kedua kami menginap di Hotel Sylvia Maumere. Hotel ini bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman jika teman-teman singgah di kota Maumere. Hotel yang cukup murah dan fasilitas lengkap. Oke teman-teman, kita mau meneruskan ke Ende. Ini kita sudah check out dari Hotel Sylvia Maumere. Kita lanjutkan ke Ende. Nanti rutenya bagaimana saya sharingkan semua ke teman-teman saya dan keluarga. Thank you. Oke, keluar kita dari Sylvia Hotel Maumere. Oke, kita sudah keluar dari hotel. Ini kita menuju arah Ende. Ini AC udah apa nyala? Isi bensin dulu. Kami melakukan pengisian bahan bakar dulu sebelum melanjutkan perjalanan dari Maumere ke Ende. Oke, sudah isi bensin, sudah nyala AC. Ini nanti saya tunjukin teman-teman duknya keluar dari kota Maumere. Ini kita ada di Kecamatan Alok ya teman-teman ya. Alok. Ini jam 10:05 Wita. Oke, kita lanjut tour de Flores. Flores Timur, Larantuka, sampai nanti di Flores ujung barat sana, Manggarai Barat, Labuan Bajo. Kami akan menempuh perjalanan sekitar 144 km dari kota Maumere hingga kota Ende. Oke, ini sudah Maumere Coret teman-teman. Maumere Coret itu artinya ya senuh itulah. Baru saja kita melewati tapal batas Maumere Coret, yang artinya kita sudah keluar dari kota Maumere.
tikungan-tikungan tajam sudah mulai terasa dari posisi ini. Teman-teman, kita sekarang masuk di Desa Nita. Ini sudah keluar ini ya, Momere. Kita sudah masuk di Desa Nita. Ini masih Kabupaten Sika ya teman-teman. Jadi masih wilayah Momere. Ini kelihatan lagi pada pulang ibadah dari gereja. Mama-mama pakai kain adat begini. Terus ini bapak pastornya ini mungkin pakai. Kami sedang melintasi di daerah yang bernama Desa Nita, yang merupakan perlintasan jalur Trans Flores dari kota Momere hingga kota Ende. Di sekitar daerah ini termasuk cukup maju dan cukup padat penduduknya. Ditandai ada pasar di sini, ada rumah ibadah, gereja, ada kantor pegadaian, ada ATM BRI, dan nanti kita akan melewati Alfamart. Ini tadi Mbak Google ngomong belok kiri, benar. Ende belok kiri. Menurut saya semua itu sudah menggambarkan bahwa di daerah Nita ini cukup maju dan cukup banyak peradaban di sini. Kegiatan perekonomian pun di daerah sini cukup terlihat ramai, ditandai banyak toko-toko di sekitar jalur ini. Dan nanti di depan juga kita akan melewati SPBU. Ini kita sekarang melewati Bank NTT, dan di sebelah kanan kami ada Bank BRI, ATM Bank BRI. Saat ini banyak warga yang terlihat sedang berjalan. Mereka sedang keluar dari gereja karena hari ini hari Minggu, hari Paskah. Oke, saat ini kita melintasi Alfamart, dan di depan kita nanti sebentar lagi kita akan melintasi SPBU. Baik teman-teman, di jalur ini teman-teman harus belok ke kanan, karena ada jalur yang lurus itu dan besarnya hampir sama dengan jalur yang ke kanan. Teman-teman harus belok ke kanan mengikuti jalur Trans Flores ini. Jadi teman-teman kalau yang mau touring Flores, baik dari ujung timur kayak kita ini, dari Larantuka, Flores Timur sampai ke sana ke Labuan Bajo, atau sebaliknya, teman-teman mesti persiapkan karena banyak sekali tikungan-tikungan di sini. Tadi kita tikungan banyak sekali dari situ keluar Momere. Nanti di Ende sepertinya juga banyak sekali tikungan. Tapi asik banget, syahdunya jalur Flores kayak gini teman-teman. Ini jadi kali kedua kami tour the Flores dari Larantuka, Flores Timur sampai nanti Labuan Bajo. Ini kali kedua teman-teman. Yang pertama Mei tahun lalu ya, berarti setahun pas ya. Pokoknya libur lebaran lah. Setiap libur lebaran saya ambil cuti teman-teman, ambil cuti kerja. Mungkin kalau teman-teman bertanya-tanya, ini Pak Doni ini kerjanya apa sih? Dolan-dolan tok. Ya saya kerja teman-teman, tapi ini cuti, saya ambil cuti gitu. Jadi bisa jalan-jalan sama anak istri. Nah nanti kita sampai ujungnya Duk
Labuan Bajo. Nah, nanti teman-teman di setiap kota saya usahakan nanti bikin konten lagi keliling kota yang terbaru, plus saya drone shoot, saya bikinin drone footage-nya. Jadi saya sudah bawa drone. Tadi pagi saya sudah rekam Maumere dari drone saya. Nanti rilis, teman-teman bisa kita nikmati bersama keindahan kota Maumere. Indah banget deh tadi dari atas drone. Terinspirasi dari channelnya ini apa itu mah? Road Trip Indonesia. Sama yang dari Kalimantan itu siapa? Siapa itu teman? Jajago keliling Indonesia. Ya, terus sama juga ini mah Bobocan. Nah, kalau Bobocan itu kita review hotelnya. Jadi teman-teman di channel saya ini itu banyak sekali review hotel di sini di NTT, banyak sekali. Di Kupang ada, Maumere. Kalau Flores ada semua ya mah, dari Larantuka. Iya, kalau di Kupang hampir semua. Aston, Sotis, terus apa nih? Sylvia, terus Crystal, Sirius Bell, On the Rock, apa lagi, Aston, apa, hampir semua lah sudah kalau di Kupang. Terus di Flores ini setiap kotanya sudah ada semua review hotelnya, tapi bukan semua hotel di setiap kota bukan. Tapi maksudnya setiap kota ada review hotelnya. Jadi apa tadi kita itu mah terinspirasi dari channelnya Jajago, terus Jasmanto. Ya nggak apa-apa toh, nanti biar Road Trip Indonesia dan lain-lain. Terus yang jelas teman-teman, kalau di channel saya ini, teman-teman kalau pengen tahu explore NTT keseluruhannya, teman-teman, NTT banyak sekali saya sudah pernah explore. Dari sana Rote, teman-teman, Rote, Sabu, Kupang, Sumba, Waingapu, Waikabubak, Flores semua, Larantuka, Maumere, Ende, Bajawa, Roteng, Labuan Bajo, banyak sudah. Yang belum tuh cuma baru satu yang belum apa mah? Belu, Keva, Atambua itu belum. Oke teman-teman, bisa saya sharingkan ini mulai dari atas tadi itu jalurnya lumayan curam sekali, curam dan belok-belok seperti ini. Nah ini sudah agak habis belok-beloknya, tadi di atas itu belok-beloknya belok-belok banget dan curam. Jadi kalau lewat sini sangat hati-hati teman-teman di daerah sini. Terus samping-samping juga ini tebing-tebing ini. Oh banyak sapi. Sapi, awas sapi. Ikut kanan kiri mau. Sapi ini sok. Nah ini masih turun terus. Nah, masih turun terus. Mulai dari simpang 3 Desa Nita tadi, setelah SPBU, teman-teman akan mendapati jalan Trans Flores dengan kondisi terus menurun, dan teman-teman akan banyak sekali menjumpai belokan yang lumayan curam dan turun mencuram di daerah ini. Kita sampai mana nih? Wolodolo itu apa?
kanan kiri teman-teman tadi bisa lihat itu ada padi sama ada jagung. Sini banyak yang nanam padi sama jagung. Susteran Yesus Hamba Ilahi CDS. Kita mau melewati Paga Beach, teman-teman. Ini di Paga Beach ini termasuk rest area di sini. Jadi kalau biasanya pengendara gitu mampirnya di situ. Nah, kalau lihat ada Alfamart di sini, ini berarti di sini termasuk pusat perekonomian di sini. Nah, ada Alfamart, ada Bank BRI, ini ada ATM BRI, ada Pegadaian. Nah, ini berarti pusat perekonomian ini di sini. Nah, bentar lagi kita sampai di Paga Beach. Itu bukitnya udah kelihatan itu, teman-teman, gagah. Nanti di samping kiri itu ada hamparan pantai luas gitu. Pandangannya bisa luas banget. Ini masih di Kabupaten Sika ya, teman-teman ya. Ini belum masuk di Kabupaten ND. Nah, berapa meter lagi kita sampai di Paga Beach. Ini kok ada genangan air barudan. Jangan ngebut, nanti mau ada kanan kiri orang jebrot, nggak sopan. Nah, ini teman-teman, ini yang dimaksud Paga Beach ini. Ini yang dinamakan areal Pantai Paga, dengan pantai yang sangat indah di kiri jalan kami ini, dan pandangan luas karena ini pantai lepas. Oke, jalan di sekitar sini sudah mulai menanjak, dan di kiri kami ini ada bukit dan di atasnya ada Jesus Blessing Statue atau ada patung Yesus di atasnya. Oke, kita sudah memasuki lagi daerah padat penduduk. Di sekitar sini juga teman-teman bisa mampir jika ingin membeli air mineral atau jajanan, atau teman-teman yang akan melaksanakan ibadah sholat. Ada beberapa masjid di sini. Kita melewati Masjid Ridwan tadi di kiri saya. Dan tentunya di sini, daerah sini, daerah cukup padat penduduk. Ada bengkel juga yang bisa digunakan jika teman-teman mengalami kendala pada sepeda motor. Oke teman-teman, kita sudah sampai di batas Kabupaten Sika dan ND. Nah, ini sudah. Ini batas Kabupaten Sika dan ND. Itu di depan saya sudah ada Gapura. Selamat datang Kabupaten ND. Oke teman-teman, kita sekarang sudah memasuki Kabupaten ND, Pulau Flores, NTT, Indonesia. Oke, ini sudah wilayah Kabupaten ND. Nanti kita bakal mampir dulu teman-teman di Kelimutu. Jadi Danau Kelimutu itu masih berapa kilo gitu dari pusat kota ND. Ini kita melewati gereja apa kemana? Jadi nanti kita ke Kelimutu dulu, Danau Kelimutu. Kita nge-drone dulu di situ sebentar. Oke, kita tadi sudah melintasi Gapura. Selamat datang Kabupaten ND. Artinya kita sudah lepas dari Kabupaten Sika dan kita sudah masuk di Kabupaten ND.
Perjalanan kita dari titik sini ke titik kota Ende masih lumayan jauh. Dan nanti sebelum masuk ke areal kota Ende, kita akan melintasi daerah Kelimutu, daerah yang cukup terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Jalur di sini lumayan sempit, seperti yang tadi terlihat di kamera. Saya harus minggir ke kiri sedikit dan berhenti karena di depan kami ada truk besar yang akan melintas. Jadi teman-teman harus hati-hati melalui jalur ini karena cukup sempit. Namun tidak perlu khawatir, karena jalan sepanjang jalur ini itu sangat mulus. Hampir tidak ditemui lubang jalan di sekitar jalur ini. Jalur yang cukup sangat banyak kelokan. Ini adalah salah satu khas jalur Trans Flores NTT. Kondisi jalan di sekitar sini masih terus menurun, dan tentunya teman-teman harus hati-hati apalagi di saat hujan, karena sepertinya di daerah sini cukup licin jika saat hujan. Kita melintasi beberapa hutan di kanan kita. Kanan kita adalah bukit. Kita sudah mau masuk lagi ke daerah yang banyak pemukiman. Artinya di sini banyak kegiatan masyarakat, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan yang lainnya. Jalur sepanjang ini yang perlu teman-teman waspadai adalah jalur di sisi kanan. Oke teman-teman, ini bisa saya sharingkan. Kita sekarang sedang melintasi Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende. Jalannya masih berkelok-kelok turun. Nah, seperti ini teman-teman. Terus tadi ada beberapa tebing itu teman-teman, sepertinya batunya ada yang beberapa rontok. Jadi kalau lewat sini mungkin agak hati-hati. Mungkin kalau pengendara sepeda motor mesti lihat-lihat ke atas juga. Jalur yang sangat berkelok-kelok dan sangat banyak kelokannya, dan jalur yang menurun terus akan teman-teman lalui di sepanjang jalur ini. Saat ini kita sudah memasuki daerah Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Sika. Ada beberapa pemukiman di sebelah kiri kita sepanjang jalan
Wolowaro. Dan di daerah ini kita juga menjumpai pemukiman yang ada di atas bukit kanan kita ini tadi. Kita akan selalu menjumpai pemukiman yang ada di sekitar kiri kita. Walaupun tidak banyak, tetapi hampir beberapa kilometer ada rumah penduduk. Jadi menurut saya jalur di sini cukup banyak penduduk dan teman-teman tidak perlu khawatir melintasi jalur Flores, karena hampir beberapa kilometer ada penduduk baik di kanan atau di ruas kiri jalan. Ini bisa saya sharekan ke teman-teman nih, di daerah sini lagi dibuat apa ini, talut ya mungkin ya, samping-sampingnya ini. Karena tadi di beberapa ruas jalan di situ teman-teman itu banyak yang ini batu rontok gitu. Jadi ini sepertinya dibuat kayak penahan. Di sebelah gitu kanan ya, kita terlihat tebing-tebing tanah dan batu yang itu sangat berisiko jika hujan. Wolowaro. Kita masuk di daerah Wolowaro. Setelah 400 meter, belok kanan. Belok kanan. Belok kanan bakso Solo itu kan? Nah itu bakso Solo kan. Komando Raya Wolowaro. Oh ya, belok kanan, betul Mbak. Ya betul, setuju saya. Saya ingat kalau sampai sini ini belok kanan. Kalau belok kiri ke situ, ke desanya Wolowaro mungkin. Nah ini betul sekali. Ada Alfamart. 13 km. Berarti di sini banyak peradaban di sini. Ada Alfamart, ada Bank NTT, ada ATM Bank NTT. Di sana ada ATM BRI. Di daerah sini cukup maju. Ada kantor Polsek, ada ATM Bank BRI, Bank NTT, ada Alfamart, ada minimarket, ada gereja yang cukup besar. Ini gereja kuno sepertinya teman-teman. Ada kompleks sekolah. Dan kesimpulannya di tempat ini cukup padat penduduk. Oke, kita mulai melintasi di daerah yang cukup banyak sekali tebing-tebing di kanan kita. Dengan jalan yang masih terus menurun, dan tentunya kita melewati tebing-tebing di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita, termasuk jurang. Tetapi di daerah sini pemandangannya sangat bagus. Menurut saya sangat-sangat bagus. Ini adalah ciri khas jalur Trans Flores NTT. Cafe Long Joseph Guest House. Nah ini kalau sudah sampai sini sudah dekat sama Kelimutu teman-teman. Ini sekitar 13-an kilo sudah sampai di titik Kelimutunya. Ini udah di depan, ini udah area penginapan di sini. Kelimutu banyak guest house atau hotel di situ. Sudah ada Bank NTT, berarti ini ada peradaban di sini. Nah ini ada Eja Guest House, soto ayam.
Ini banyak peradaban tuh, di sini sudah peradaban teman-teman. Sini sudah banyak penginapan. Mah udah sampai mah Kelimutu. Mana jalannya ke danaunya? Watugana Bungalau. Watugana Bungalau. Sini apa di kanan? Toko Sin Mikael, ST Mikael, kantor desa Koanara, kantor desa Koanara. Ini Mbak Google belum ngomong apa-apa Mbak Google. Ini saya mesti kemana Mbak Google? Kelimutu. Mbak Google. Masih lanjut, masih 12 kilo dari sini. Titik Kelimutunya masih 12 kilo. Ini belum belok kemana-mana, berarti lanjut aja terus ya teman-teman ya. Masih lanjut. Kita melewati ATM Bank BRI. Oke teman-teman, di daerah sini teman-teman akan menjumpai banyak sekali penginapan, kafe, dan resto. Karena di daerah sini sudah cukup dekat dengan komplek wisata Kelimutu. Penginapan dan resto-resto di daerah sini maupun kafe-kafenya banyak dikunjungi para wisatawan mancanegara juga. Sepanjang jalur tadi saya melihat beberapa wisatawan mancanegara bule yang berkunjung di daerah sini. Oh, Mbak Google-nya barusan ngomong. Setelah 400 meter belok kiri arah ke Kelimutu. Jalan Moni, Mbak. Oke, Mbak Google. Nah, ini teman-teman bisa saya sharingkan. Di sini ternyata belokannya teman-teman. Gigi satu aja biar kuat. Sini ternyata. Oke, Mbak Google. Oke. Terus di Jalan Moni, Kelimutu sejauh 10 km. Oke, 10 kilo dari sini ya Mbak Google ya. Sampai di parkiran Kelimutu berarti. Ya teman-teman, kita baru saja keluar dari jalur Kelimutu. Ini kita sekarang sudah di jalur utama dari dari Maumere menuju kota Ende. Ini jalur utamanya. Setelah mampir melihat keindahan danau warna Kelimutu, kami meneruskan perjalanan ke kota Ende. Konten review dan Danau Kelimutu akan saya upload tersendiri. Saya berikan informasi selengkap-lengkapnya kepada teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke kota Ende. Dari titik Danau Kelimutu ini hingga kota Ende masih cukup jauh. Kita mesti menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Saat ini kondisi cuaca cukup gelap karena hujan cukup lebat dari kami berada di Kelimutu tadi. Wih, ada air terjun. Kita akan melintasi air terjun kecil di sebelah kiri kita. Dan bisa saya sharingkan ke teman-teman, air terjun seperti itu cukup banyak sepanjang jalur Flores hingga nanti jalur dekat Labuan Bajo. Banyak sekali kita jumpai air terjun kecil di sepanjang perjalanan. Ada anjing deh. Jalur yang kita lalui saat ini sudah lumayan datar.
kita sudah tidak menjumpai turunan yang berarti, tetapi memang ada beberapa titik jalurnya cukup menurun, dan tentunya masih dengan jalur yang sangat berkelok-kelok sepanjang jalur Trans Flores. Ya teman-teman, ini jam 3:59 sore. Cuacanya berkabut banget di sini. Terus hujan yang pastinya. Ini kita masih menuju ke arah kota Ende. Jadi ini belum masuk kota Ende ya teman-teman. Dari tadi titik Danau Kelimutu. Kalau dari aplikasi Windy itu sampai tanggal berapa mah hujan kayak gininya? Nggak tahu. Anak-anaknya layungan di depan. Kita melintasi jalur padat penduduk lagi. Pak polisi dari mana? Pak polisi. Di sini terlihat lumayan banyak pemukiman penduduk dan ada beberapa sekolahan yang kami lewati. Artinya di sini adalah daerah pemukiman padat penduduk. Kami melewati desa Detusuko Barat, desa Detusuko panjang Barat. lintasan jalur Flores di sekitar sini. Nah ini teman-teman kalau pengen lihat perkampungan di sepanjang jalur Flores, nah seperti ini. Di daerah sini cukup banyak areal persawahan. Di sebelah kanan kami hingga ujung bukit itu adalah daerah persawahan. Terlihat hijau seragam di daerah sini. Pasar apa ini? Apa? Pasar. Selamat jalan, terima kasih. Kita masih melintasi daerah yang cukup datar di sekitar sini, ditandai dengan banyak areal persawahan. Oke teman-teman, kita sudah melewati jalur yang memulai jalur menurun. Di sebelah kiri kita tadi ada tebing yang cukup tinggi, dan mulai jalur sini jalurnya sudah mulai menurun terus. Tentunya di kondisi hujan seperti ini, teman-teman harus ekstra hati-hati karena jalurnya yang cukup licin dan cukup sempit. Di sepanjang jalur sini sudah jarang penduduk atau kios. Sama orang. Jadi teman-teman harus pastikan bahan bakar teman-teman cukup, kondisi rem, ban, dan segala macam dalam kondisi prima, karena cukup jauh dari pemukiman dan cukup jauh dari bengkel. Saat ini kita sudah sampai di daerah yang lumayan ada pemukiman. Di sebelah kanan kita walaupun tidak terlalu padat, tetapi kita melewati sebuah desa. Oke teman-teman, saat ini kita melewati jalan yang sangat terlihat ada longsoran sebelah kiri kita.
jalur utara. Hal ini yang akan saya sharingkan kepada teman-teman jika melintasi jalur Trans Flores, khususnya antara Maumere dan Ende. Kita akan banyak sekali menjumpai tebing-tebing di sebelah kanan atau kiri kita, dan tebing-tebing tersebut berpotensi longsor apabila musim hujan. Seperti yang terlihat di kamera, sebelah kanan kita itu ada hamparan tebing yang sangat luas dan sangat tinggi. Ini akan kita lalui pada beberapa kilometer di depan kita. Teman-teman dapat membayangkan di daerah sini bagaimana kondisinya, dengan hamparan tebing yang menjulang tinggi dan cukup panjang. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love instead of done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night. Watu Gamba. Kita baru saja melintasi Watu Gamba yang merupakan titik tengah Pulau Flores NTT. Watu Gamba. Jadi ternyata sepanjang jalur NTT ditarik, titik tengahnya ada di daerah sini, teman-teman. Kita masih melintasi daerah yang cukup banyak tebing, dengan tebing yang sangat tinggi di kanan kita, dengan jalur yang terus menurun curam, dan teman-teman harus sangat hati-hati di daerah sekitar sini karena jalur yang cukup licin dan tebing-tebing yang sangat tinggi di kanan kita yang berpotensi rontok batunya. Blood and circulation, one step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. Jalur menurun ini akan terus berlanjut sampai nanti kita melintasi jembatan terakhir di jalur ini dan masuk Gapura. Selamat datang kota Ende. Tidak terlalu jauh lagi di tempat ini, nanti kita melewati jalur selamat datang kota Ende. Ya teman-teman, ini yang saya sebut tadi, kita melewati jembatan yang cukup panjang menandakan kita masuk ke kota Ende. Kita baru saja melewati Gapura. Selamat datang kota Ende, Kabupaten Sika. Ini udah mau dekat kota Ende kayaknya. Ya teman-teman, saat ini kita sudah memasuki wilayah kota Ende. Kita melintasi daerah dengan nama Roworeke.
Sepanjang jalur mau masuk kota Ende terlihat cukup datar dan tentunya padat penduduk di kanan kiri jalur ini. Oke teman-teman, kita sudah memasuki mulut kota Ende. Ini sekitar pasar Wolowona. Artinya kita sudah masuk kota Ende, Flores NTT. Saya melewati taman Marilonga. Oke teman-teman, kita sudah melintasi jalur Maumere Ende. Kita menempuh perjalanan sekitar 140-an kilometer dan saat ini kita sudah sampai di Ende. Kita sudah melewati Gor Marilonga. Artinya kita sudah sampai di kota Ende. Terima kasih sekali teman-teman sudah menyaksikan konten ini dari awal hingga akhir. Kami akan menyajikan terus jalur Flores NTT hingga ujung Pulau Flores di Labuan Bajo. Oke, welcome Ende, Flores NTT. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there?